Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini, di malam Jumat, kembali Allah Subhanahu wa taala curahkan nikmatnya begitu banyak kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita kembali mampu menunjukkan diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepadanya, melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang semoga dengan itu semua tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ibadah tersebut sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya, kepada istri-istri beliau yang suci yang mulia, dan semoga terus tercurahkan kepada kita yang istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa Basirah, bincang-bincang santai seputar sirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seyogianya pada malam ini ya adalah jadwal Ustadz kita, Ustadz Ishak bersama Ustadz Yusuf Lauma. Namun Ustadz Yusuf Lauma berhalangan untuk hadir pada kesempatan kali ini, sehingga kami diminta oleh Ustadz untuk bisa mendampingi Ustadz Ishak ya dalam bincang-bincang santai seputar sirah di malam ini insyaallah. Dan sebagaimana biasa ya, saya akan coba menyapa dulu Ustadz kita ya, Ustadz Ishak yang alhamdulillah membersamai kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Ya, baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini tadi sebelum sebelum maghrib kami ditelepon oleh Ustadz kita, Ustadz Ishak, dan menyampaikan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Temanya tentang Amul Huzn Ustadz ya, tahun kesedihan, dan insya Allah ini yang akan menjadi pembahasan kita. Dan namun kami tidak menutup kesempatan kepada para pemirsa yang sedang menyaksikan live ini untuk mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan dari apa yang hendak kami sampaikan, maka dipersilahkan. Dan kalau ingin agar kemudian tayangan ini, live ini bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, maka kami persilahkan untuk like, share dan komen ya. Like, share sebanyak-banyaknya kepada sanak saudara, kepada teman-teman kita, agar kemudian semakin banyak orang yang bisa mendapatkan kebaikan ya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Amul Huzn ini, tahun kesedihan ini menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak salah di tahun ke-10 kenabian Ustaz ya. Tahun ke-10 kenabian ya, dikatakan Amul Huzn karena memang pada saat itu di tahun tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengalami peristiwa-peristiwa yang itu ya membuat hati beliau bersedih ya. Ada beberapa kejadian yang kemudian menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya sebagai ujian ya kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji bagaimana kesabaran beliau dan seterusnya, dan akan menjadi pelajaran yang besar bagi kita umatnya setelah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz mungkin bisa menjelaskan kepada para pemirsa yang ada di rumah
yang sedang menyaksikan kita berada di tempat ini tentang amul huzun ini Ustaz. Bagaimana amul huzun itu sebenarnya? Iya, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para penonton Wahdat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita perlu mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita ingin tahu bagaimana Rasulullah dalam dakwahnya. Betul, Ustaz. Juga bagaimana potret kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian kita jadikan sebagai ibrah dan pelajaran. Betul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah, suri teladan yang baik. Ya. Dan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah adalah mencari tahu profil kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita hari ini mungkin memiliki kecintaan kepada seseorang, Fans Ustaz. fans, Ya. atau kita ingin mengetahui latar belakang dia, rekam jejak dia, maka kita buka profilnya. Betul. Mungkin kita Cari di Facebook, ya, Instagram, kemudian juga di Twitter, Betul. akan terlihat apa-apa yang dia sampaikan, bagaimana latar belakangnya. Begitu juga dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita yang mengaku bahwa kita adalah umat Rasulullah, maka hendaknya mengetahui sirah, ya, ataupun perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ya. Banyak umat hari ini kehilangan figur disebabkan karena mereka tidak mengetahui siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kehilangan jejak kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari dan mencari tahu kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengalami kehidupan yang disebutkan oleh sebagian para ulama mutaakhirin. Jadi ini Amul Huzni. Amul Huzni itu adalah tahun duka cita. Betul. Atau tahun kesedihan. Ini istilah Amul Huzni ini tidak disebutkan oleh Nabi, juga tidak disebutkan oleh para sahabat, bahkan dari kalangan tabi'in juga tidak menyebutkan, hanya sebagian para ulama sirah. Kenapa mereka menyebut tahun itu di tahun ke-10 dari kenabian? Jadi kita akan bedakan tahun kenabian dengan tahun hijriah. Tahun kenabian yaitu tahun Rasulullah SAW diutus pada umur 40 tahun. Betul. 10 tahun kemudian setelah diutus, berarti pada saat itu beliau berumur 10 tahun. 50 tahun. Afwan, 50 tahun. 10 tahun setelah dakwah ini berjalan. Tahun Amul Huzn, ada beberapa alasan atau beberapa penyebab. Penyebab pertama disebut tahun kesedihan karena orang yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah, orang yang selama ini menjadi bempers internal. Betul. Khadijah radhiyallahu taala anha itu meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pamannya. Paman tercintanya. Betul. Dan seluruh panah-panah orang Quraisy dan musuh-musuh Islam itu terhalangi oleh dinding besar, dan dinding itu disebut dan dinding itu adalah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau dalam keadaan kafir. Inilah penyebab kenapa tahun itu disebut tahun kesedihan. Dan memang wajar ya, ketika berpisah dengan orang-orang yang dicintai, maka pasti hati itu mengalami kesedihan, akan bersedih. Mungkin pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk menyebutkan kedua tokoh, kedua sosok ini yang membuat hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gundah gulana ketika ditinggal dua orang ini. Jadi pertama Khadijah radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang cerdas, konglomerat, taat, kemudian juga wanita yang sangat baik terhadap suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini dari kalangan bangsawan yang juga kaya, dan subhanallah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah itulah suaminya yang ketiga. Dan kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu bertahan hidup dengan Khadijah di umur Rasulullah yang secara biologis itu yang
boleh dikata di umur-umur seperti itu laki-laki itu sangat mendambakan seorang wanita yang mungkin masih muda, tapi dan perawan dan beliau bersabar dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, karena memang Khadijah radhiyallahu taala anha adalah perempuan baik. Kebaikan hati Khadijah mampu menawan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hati beliau bersedih, dan kita lihat pertama Khadijah ini kalau kita lihat setelah kita yakin bahwa semua orang tahu tentang Khadijah. Betul, bagaimana hartanya dia sumbangkan untuk dakwah ini ya. Kemudian juga bagaimana cintanya juga diberikan kepada Rasulullah, padahal dia adalah wanita cantik yang terpandang. Kaya yang semua orang menginginkan untuk menjadi suaminya. Masya Allah. Tapi dia memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat pada saat wahyu pertama turun, jadi wahyu pertama turun, kemudian Rasulullah bertemu dengan Jibril dengan dalam bentuk yang sesungguhnya. Jibril yang memiliki 600.000 janah, 600.000 sayap, kemudian sudah menutupi ufuk, dan ini pemandangan yang sangat-sangat menakutkan. Sampai Rasulullah SAW pergi ke rumahnya, kemudian mengatakan zamiluni, selimuti aku. Kemudian Rasulullah mengatakan ini khasyitu ala nafsi, aku takut akan diriku. Dia mengkhawatirkan diri, Rasulullah mengkhawatirkan dirinya karena mendapatkan wahyu yang pertama kali. Kemudian belum punya pengalaman ketika wahyu datang. Sampai Rasulullah SAW dipeluk oleh Jibril, dikatakan Iqra ma'ana biqari. Singkat cerita dia datang kepada istrinya, karena memang istri Rasulullah tahu bahwa ketika pulang ke rumah ada seorang istri yang salehah, sehingga dia curhat kepada istrinya, ini khasyitu ala nafsi, aku takut terhadap diriku, aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah mengatakan, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada, sekali-sekali tidak, Allah tidak akan menyanyiakanmu. Ini kata-kata penghibur ya, luar biasa. Kata-kata penghibur dari wanita soleha, sehingga kita berikan gambaran di awal ini bagaimana dan siapa Khadijah yang membuat hati Rasulullah SAW begitu bersedih ketika ditinggal. Jadi Khadijah mengatakan, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada, sekali-sekali tidak, demi Allah, Allah tidak menyanyiakanmu. Kemudian Khadijah menyebutkan sifat-sifat Rasulullah, innaka latasilur rahim. Ini membesarkan hati suami. Allah tidak akan menyanyiakanmu. Kenapa? Pertama, kamu itu menyambung silaturahim. Wa tahmilul kal, kamu juga membawa orang yang tidak mampu. Wa tu'ainu ala nawaibil haq, engkau selalu menyebut atau selalu membantu orang-orang yang membutuhkan, mendapatkan musibah. Kemudian wa tasduqul hadits, engkau juga adalah orang yang jujur dalam berbicara. Dan Khadijah menyebutkan sifat-sifat suaminya yang membuat suaminya ini bersemangat kembali. Ini potret kehidupan Khadijah yang meninggal, dan Rasulullah SAW merasa bersedih ditinggal oleh suaminya. Kira-kira. Iya, Masya Allah. Menarik sekali apa yang diceritakan oleh Ustadz kita tentang kepribadian seorang Khadijah ini. Dan ini bisa menjadi seharusnya wanita-wanita saat ini, para istri-istri saat ini bisa mengambil pelajaran yang sangat besar dari kepribadian Khadijah ini, istri Nabi SAW yang sangat luar biasa ini. Tadi Ustadz kita telah menjelaskan bagaimana ketika Rasulullah SAW awal kali mendapatkan wahyu, lalu kemudian wahyu itu ketika beliau didatangi oleh Jibril, dan Jibril memeluk beliau dengan erat, memerintahkan kepada beliau untuk membaca dan seterusnya. Setelah itu tentu
secara psikologis itu akan membuat kita takut karena Jibril luar biasa Ustaz ya, bukan manusia datang dengan bentuk yang asli yang mungkin hari ini Mbak kita hanya sekedar menghayal-hayal, tapi Rasulullah SAW sudah menyaksikan langsung bagaimana ya bentuk Jibril tersebut. Kemudian ya dengan ketakutan Rasulullah SAW balik ke rumahnya, dan di sana ternyata ada wanita yang sangat setia menanti kedatangan Rasulullah SAW, dan wanita yang cerdas Ustaz ya. Ini Masya Allah tadi Ustaz ceritakan tentang bagaimana ketika Rasulullah SAW meminta untuk diselimuti, lalu beliau takut terhadap dirinya. Bentuk kecerdasan Khadijah yang bisa saya bayangkan Ustaz, ternyata dia tidak langsung ya mau cari tahu kenapa ya. Ya ini ada apa. Biasa kalau istri-istri hari ini kalau kita panik sampai ke rumah langsung ya ada apa. Jadi kepanikan kita ditambah dengan kepanikannya. Iya, kadang kita tambah panik karena istri juga yang sudah panik ya. Tapi Masya Allah Khadijah Ustaz ya, dia malah menghibur Rasulullah SAW. Dan ini pelajaran bagi para istri yang ada di rumah. Kalau misalkan suami lihat begitu pulang di rumah ya wajahnya murung, jangan tambah murung wajahnya ya. Jangan tambah murung dengan banyak pertanyaan. Laki-laki itu sebenarnya tidak terlalu suka banyak ditanya ya. Coba kalau langsung kita pahami, mungkin begitu dia pulang kita sediakan makanan atau kita sediakan minuman dan seterusnya, ini akan lebih menenangkan hatinya. Ya Masya Allah, bagus sekali Ustaz, sangat menarik pelajaran dari Khadijah yang bisa kita sampaikan ini Ustaz. Ini kita Masya Allah ini ada 18 penonton, dan silakan para pemirsa yang ingin tayangan ini atau live ini bisa disaksikan oleh banyak orang, maka dipersilakan untuk ya men-share agar kemudian lebih banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang sedang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Silakan Ustaz, mungkin bisa dilanjutkan Ustaz. Iya, jadi Khadijah, kecerdasan Khadijah ini setelah melihat bahwa kondisi ini tidak normal, maka yang dia lakukan adalah membawa suaminya ini kepada Waraqah ibn Naufal. Masya Allah. Waraqah ibn Naufal adalah paman Khadijah. Kemudian singkat cerita diceritakan apa yang terjadi pada ini bukan Muslim Ustaz ya? Bukan Muslim. Waktu itu dia belum Muslim karena memang Islam dakwah belum sampai kepada dia. Kemudian dia tahu bahwa sesungguhnya yang diterima ini adalah wahyu. Karena Waraqah bin Naufal ada orang yang tahu tentang ilmu-ilmu karena dia adalah orang Nasrani sebelumnya. Jadi dia melihat bahwa inilah wahyu. Kemudian Rasulullah SAW disemangati lagi. Coba lihat, Khadijah adalah orang yang cerdas, memilih orang yang cerdas. Betul. Dia memilih orang yang cerdas. Pilihan terhadap orang yang cerdas adalah bagian dari kecerdasan. Masya Allah. Boleh jadi orang itu cerdas tapi dia tidak memilih orang yang tepat. Betul. Nah, Waraqah bin Naufal mengatakan, "Laitani fiha jazaan." Andai waktu itu aku masih muda. Id yukhrijuka qaumuka. Saat kaumku mengeluarkan kamu. Kaummu memusuhimu. Kemudian mukhrijihum. Nabi Muhammad SAW kaget dengan perkataan Waraqah ibn Naufal. Apakah mereka akan mengeluarkanku? Kemudian dia mengatakan, iya, lam ya'ti ahadun mithla ma ji'ta bi illa udiya. Tak satu pun yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa kecuali engkau dimusuhi. Nah, dikisahin di Sahihul Bukhari ini menunjukkan bahwa Khadijah adalah istri istimewa. Sampai-sampai istimewanya dia mampu menawan hati Rasulullah SAW. Padahal kalau kita lihat, perbedaan umur itu begitu jauh ya. Rasulullah berumur 25 tahun. Sementara Khadijah, kata para ulama sirah, berumur 40 tahun. Kemudian di umur seperti 25 tahun, Ustaz Qamar berapa umurnya? Saya sekarang 20, mau ke 26 sekarang Ustaz. Mau ke 26. Kira-kira Ustaz Qamar mau menikah dengan orang yang umurnya 40 tahun. Berpikir-pikir Ustaz ya. Berpikir dua kali. Tapi Rasulullah SAW memilih Khadijah itu disebabkan karena keunikan dan kemuliaannya. Kemuliaannya. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kalau kita lihat dari sisi umur hanya cocok jadi cucunya. Kan Rasulullah menikahi Khadijah umur 40 tahun.
Sementara Rasulullah menikah Khadijah kurang lebih umur 50 tahun. Betul. Di 9 tahun umurnya. Betul, iya. Di 9 tahun umurnya. Itu pun Khadijah pesaing terberat Aisyah adalah Khadijah. Masya Allah. Jadi aku tidak pernah cemburu secemburuku terhadap Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal. Khadijah sudah meninggal. Kecemburuan seseorang itu biasanya kalau persaingan ketat. Iya. Betul. Di satu masa. Iya. Ini bukan di satu masa, orang yang sudah meninggal, mau dipikir juga sudah tua, betul. Tapi tetap dia merasa cemburu. Karena dia katakan aku tidak pernah cemburu sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selalu menyebut-nyebutnya. Dan memang man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Ya. Jadi siapa yang mencintai sesuatu pasti dia banyak menyebut-nyebutnya. Dan karena kecintaan Rasulullah kepada Khadijah, maka selalu dia menyebut-nyebut Khadijah sehingga Aisyah ini merasa terusik. Siapa Khadijah? Ya, siapa Khadijah? Dia merasa ini adalah pesaing terberatnya. Ya, kemudian Aisyah mengatakan bahwa qala girtu yauman qala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakar Khadijah athna alaihi fa ahsanat thana. Jadi Rasulullah itu kalau mengingat Khadijah selalu memuji-muji Khadijah. Qalat fagirtu yauman faqultu ma aktsara ma tadhkurha. Jadi aku mengatakan suatu ketika aku akhirnya cemburu juga karena selalu menyebut-nyebut. Dia bilang, kenapa engkau selalu menyebut? Kemudian qad abdalakallahu khairan minha. Engkau telah mendapatkan yang lebih baik dari dia. Bayangkan ini seorang gadis, Khadijah Aisyah gadis, kemudian anak orang terpandang, anak Abu Bakar, kemudian juga cantik. Dan memang kalau dilihat ini sudah bisa menggantikan posisi Khadijah. Betul, Ustaz. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Qad amanat bi id kafara biyan nas. Rasulullah mengatakan, dan ini seorang suami yang tahu kebaikan istrinya. Walaupun istrinya sudah meninggal, tapi kebaikan-kebaikan itu selalu disebut-sebut. Dan memang ini pembelajaran juga kepada kita, para suami, jangan ketika ada kesalahan istri kemudian kita hitam putih dengan istri. Ustaz. Kemudian seakan-akan dia sudah tidak punya kesalahan lagi. Rasulullah mengatakan, kenapa aku selalu menyebut-nyebutnya? Ini dia termasuk wanita pertama yang masuk Islam saat orang-orang ini mengkufuriku. Betul. Ustaz. Jadi membenarkanku saat semua mengkufuriku. Kemudian wasaddaqani id kadzdzabani an-nas. Dan dia membenarkanku saat semua orang mendustakanku. Kemudian wawasani bimaliha id haramani nas, dan dia juga berkorban dengan hartanya. Mendukung saat orang-orang tidak memberikan hartanya kepadaku. Warazaqani Allahu azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Dan Rasulullah juga mengatakan dia termasuk orang yang memberikan keturunan buatku. Inilah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, sehingga pantas ketika Khadijah meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih, dan kesedihan itu disebutkan, dan tahun itu disebutkan oleh para ulama sirah mutaakhirin dengan istilah amul huzn. Masya Allah. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Basirah yang saat ini sedang menyaksikan, ada Reza Mustaki sedang menonton, ada Ustaz Khalid Walid, kemudian ada Dedi Abdul sedang menonton, ada Fajar Afandi dan Pak Prianto Nusa juga ada Rahma Dama. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz kita tadi adalah wanita yang sangat cerdas. Khadijah adalah wanita yang sangat cerdas, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu cara memilih pasangan hidup, Ustaz Biasa hari ini kan kita ini yang penting dia muda, cantik dan seterusnya, tanpa mempertimbangkan maslahat setelahnya. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tahu bahwasanya Khadijah suatu saat akan menjadi penopang dakwah yang luar biasa.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah, dan ternyata benar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami ya masa-masa berat, Khadijah ya senantiasa membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan berjasa besar terhadap perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah tadi ya sebagaimana yang Ustaz sampaikan yang menjadi sebab kenapa ya bahkan Aisyah sendiri ya, wanita yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat siapa yang paling dia cintai, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Aisyah ya, Aisyah. Tapi para sahabat itu waktu itu mengatakan dari kalangan laki-laki wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan Abu Bakar. Nah, sekelas Aisyah, wanita yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata masih ya menaruh cemburu yang sangat besar, sampai-sampai dia mengatakan tidak ada yang paling aku cemburui kecuali Khadijah ya, kecuali Khadijah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, terkhusus bagi para para istri-istri ini, bahwa bagaimana kita berupaya untuk menjadi wanita terbaik ya di mata suami kita, untuk terus membantu kegiatan mereka, untuk terus menyemangati hidup mereka dan menjadi ya partner dalam dakwah, dalam kerja-kerja dakwah suami kita. Jangan malah menjadi orang-orang yang kemudian menyusahkan ya hidup suami, kemudian malah menjadi orang yang bisa penghalang dakwah para suami. Lihat bagaimana Khadijah. Ya, Khadijah tahu bahwasanya suaminya bukan orang sembarangan. Dia adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dia miliki, baik waktu, tenaga, bahkan harta, bahkan jiwanya sekalipun, itu dia persembahkan untuk bisa membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang Ustaz katakan tadi, tidak pernah lupa terhadap ya jasa-jasa istrinya. Wala tansau fadla bagaimana Ustaz ayatnya? Wala tansaul fadla bainakum ya. Jangan pernah kalian saling melupakan kebaikan sesama kalian. Kebaikan suami kepada istri, kebaikan istri kepada suami. Jangan sampai begitu sudah tidak lagi bersama dengan istrinya, maka seluruh keburukan istri disebutkan oleh suami, seakan-akan istri tidak punya kebaikan sedikit pun. Padahal mungkin saja kalau mau jujur, selama hidupnya istri itu begitu banyak memberikan kebaikan kepadanya. Dan begitu juga sebaliknya. Jangan sampai istri ya ketika sudah berpisah dengan suami, seakan-akan suaminya tidak pernah punya kebaikan. Ya, hendaklah kita ini selalu mengingat kebaikan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika bersama dengan istri yang lain pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan jasa-jasa yang begitu besar yang telah diberikan oleh Khadijah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan khusus kepada perjuangan agama ini. Ustadz, ya mungkin bisa dilanjutkan lagi Ustadz, bagaimana ya amul huzun ini, apalagi yang terjadi di amul huzun ini Ustadz? Sebelum kita bicara tentang penyebab yang kedua kenapa ini disebut dengan amul huzn, subhanallah, Khadijah ini adalah orang yang paling berbahagia ya. Masya Allah. Kenapa? Kan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun ketika dia meninggal dan suaminya ridho terhadap dirinya, maka dia akan masuk surga. Melihat dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ditinggal oleh Khadijah, Rasulullah selalu mengingat-ingat kebaikannya, menyebut-nyebut kebaikannya. Berarti Rasulullah adalah orang yang paling ridho terhadap istrinya. Masya Allah. Untuk manusia biasa saja sudah ada jaminan dari Rasulullah SAW, wanita manapun meninggal lalu kemudian suaminya ridho terhadap dirinya, maka dia masuk surga. Apalagi kalau yang ridho adalah Rasulullah SAW, maka betapa berbahagianya Khadijah. Iya, adalah manusia yang sangat berbahagia dan beruntung di permukaan bumi ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sebagai suaminya, dan ketika dia meninggal suaminya ridho terhadap dia, bahkan dia bersedih akan kepergian istrinya. Dan ini subhanallah keutamaan dan kemuliaan wanita yang
mendampingi kehidupan Rasulullah SAW kurang lebih 25 tahun. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak ta'addud atau tidak poligami, ya, kecuali setelah kematian Ini kelebihan Khadijah, Ustaz, Ini ya? kelebihan Khadijah. Tapi ini bukan syarat poligami. Iya. Kadang biasanya juga wanita Ya. berdalilkan ini. Betul, Ustaz. Silakan menikah tapi setelah kematianku, sebagaimana Khadijah Rasulullah menikah kembali nanti kematian Khadijah. Ya. Kalau seandainya seperti itu, maka para sahabat tidak akan menikah saat istri mereka Betul. masih hidup. Berarti mereka pahami itu bukan syarat. Itu Betul. bukan syarat. Kira-kira seperti itu. Yes. Kemudian berikut keutamaan Khadijah ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam Ya. untuk Khadijah lewat Jibril. Subhanallah. Ini salam yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lewat Jibril Masya Allah. dan disuruh beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disusul dengan gembirakan kepada dia bibaitin fil jannah min qasabin la nasaba fi la qasaba la qasaba fiha wala nasab. Jadi gembirakan dia dengan rumah. Dan rumah di mana? Di surga. Di surga. Yang Bukan rumah di dunia, bukan Ustaz, di dunia. Rumah itu Luar tidak ada kesulitan, tidak ada kecapean, dan juga tidak ada keributan. Masya Allah. Kenapa tidak keributan? Karena memang dia tidak pernah mengangkat suara kepada suaminya. Luar biasa. Kenapa tidak ada keletihan? Karena di rumah dia tidak pernah membuat tekanan tekanan psikis terhadap suaminya. Subhanallah. Dan ini juga ada Pak Jufri Afwaji, Ya. ya. Masya Allah. Sedang Kemudian menonton. juga Pak Andaru Supit yang lagi berbahagia, Syahrul Asal. Ya. Jadi itu penyebab pertama. Iya. Penyebab yang kedua, kematian sosok yang paling juga berjasa di kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan dakwah Rasulullah SAW, yaitu pamannya Abu Thalib. Iya. Mungkin Ustaz bisa sampaikan sekilas tentang Abu Thalib ini. Iya. Baik, Ustaz. Jadi Abu Thalib ini adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Paman ini yang telah mengasuh beliau, mengambil beliau sejak kecil. Ya. Setelah beliau dilahirkan, lalu kemudian diasuh oleh kakeknya, dan meninggal kakeknya, maka kakeknya menyerahkan asuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kepada Abu Thalib, dan Abu Thalib membesarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyayanginya dengan kasih sayang yang luar biasa. Tidak pernah dibedakan antara anak beliau dengan kasih sayang beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diasuh oleh Abu Thalib itu menjadi satu keberkahan dalam hidup rumah tangga Abu Thalib. Mereka menjadi keluarga yang serba kecukupan dan seterusnya. Tidak ada kesulitan yang didapati oleh Abu Thalib ketika menjadi pengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Thalib ini orang yang sangat berjasa, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Ustadz, berjasa menjadi benteng bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ustadz ada kalimat yang sangat bagus dikatakan oleh Ustadz, bahwa tombak-tombak orang kafir itu terhalangi dengan adanya Abu Thalib ini, adanya Abu Thalib, seorang paman yang luar biasa, sehingga orang-orang kafir yang sebenarnya punya niat untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena mereka melihat Abu Thalib adalah seorang yang terpandang juga di kalangan mereka, maka mereka tidak berani menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kematian Abu Thalib ini dikatakan lebih dahulu daripada kematian Aisyah, lebih dahulu daripada kematian Aisyah, setelah mengalami pemboikotan selama 6 bulan. Setelah itu beliau sakit-sakitan, dan akhirnya beliau meninggal, meninggal karena sakit, dan ada peristiwa yang sangat menarik yang mungkin kita akan tinggalkan kepada Ustadz kita untuk menceritakannya. Peristiwa yang sangat menarik tentang Abu Thalib ketika wafatnya ini. Yang jelas Abu Thalib adalah seorang yang sangat berjasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara paman-paman beliau
yang kafir itu, maka Abu Thalib lah yang paling banyak menemani Rasulullah SAW. Karena di sana juga masih ada paman-paman Rasulullah ya, seperti Abu Jahal Ustaz ya. Abu Jahal juga adalah paman Rasulullah SAW, namun tidak suka terhadap ya kepribadian dan juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mungkin Ustaz bisa menceritakan. Jadi Abu Thalib ini, Abu Thalib ini adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi, baik kedekatan nasab, kedekatan emosional, karena juga dia sangat mencintai anak saudaranya ini. Dia yang termasuk yang memelihara, yang memelihara. Jadi setelah kematian kakeknya, jadi kan Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan yatim. Betul, Ustaz. Alam yajidika yatiman fa'awa. Jadi dalam keadaan yatim, kemudian setelah yatim dipelihara oleh kakeknya, kakeknya meninggal dipelihara oleh pamannya, sampai dia besar, sampai dia diutus menjadi rasul, masih bersama pamannya, dan pamannya ini adalah orang yang sangat mencintainya. Dan disebutkan oleh ahli sejarah bahwa pamannya ini adalah qalilul mal katsirul iyal. Masya Allah. Jadi sedikit hartanya, tapi banyak anaknya, banyak anaknya. Tapi walaupun dia orang miskin, tapi terpandang dan sangat ditakuti. Betul. Jadi orang-orang Quraisy itu tidak berani memberikan tekanan secara fisik kepada Rasulullah SAW kecuali setelah kematian Abu Thalib. Jadi dia adalah orang yang memiliki jasa besar terhadap Islam ini. Tapi anehnya dia tidak masuk Islam. Nanti akan kita ceritakan setelahnya. Rasulullah mengatakan, ini pengakuan dari Rasulullah, manalat minni Quraisyun syai'an akrahu hatta mata Abu Thalib. Quraisy itu tidak berani menekanku secara fisik, kecuali setelah Abu Thalib meninggal, setelah kematian Abu Thalib. Ini betapa Abu Thalib adalah orang yang berpengaruh dan termasuk orang yang sangat ditakuti. Sehingga tidak ada orang berani menyakiti Rasulullah secara fisik saat Abu Thalib masih ada. Dan dia adalah orang yang berjasa dalam Islam ini. Tapi jasa-jasa itu tidak akan ada manfaatnya ketika tidak ada sandaran dan pondasi yang kuat. Bahwa dia harus masuk Islam dulu. Masya Allah. Karena wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak diterima. Apapun yang dia lakukan tidak diterima. Falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang yang merugi. Iya. Jadi Abu Thalib karena dia adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan Rasulullah. Jadi dua orang berjasa ini meninggal dipanggil oleh Allah. Yang satu di tahun yang sama. Para ulama sejarah mengatakan cuma selang beberapa hari. Betul. Kesedihan itu bertambah. Bayangkan bempers internal di dalam rumah Khadijah meninggal. Kemudian bempers eksternal. Masya Allah. Jadi yang berusaha menenangkan Rasulullah SAW secara psikologis dari dalam, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang dinding penghalang panah-panah tertuju kepada Rasulullah SAW juga meninggal, Abu Thalib. Maka Abu Thalib dipanggil oleh Allah, membuat Rasulullah SAW bersedih. Kesedihan inilah yang diabadikan oleh ahli sejarah belakangan menjadi nama Amul Huzn. Amul Huzn. Tahun kesedihan atau tahun duka cita. Paman tercintanya adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan Rasulullah SAW, sehingga dakwahnya itu berjalan lancar. Jadi sehingga Rasulullah mengatakan manalat anni Quraisy, manalat minni Quraisyun syai'an akrahu hatta mata Abu Thalib. Tidak ada yang bisa mencelakaiku, menekanku secara fisik kecuali setelah setelah Abu Thalib meninggal. Saat kematian, detik-detik terakhir kematian Abu Thalib, karena kecintaan Rasulullah kepada orang yang sangat mencintai dia dan menjadi benteng yang kokoh untuk menjaga dakwanya, Rasulullah berusaha untuk memberikan hidayah. Jadi dia datang kepada pamannya, iya amqul kalimatan uhajju biha indallahi yaumal qiyamah. Qul kalimatan uhajju biha indallahi yaumal qiyamah. Wahai pamanku tercinta, katakan satu kalimat saja. Dengan kalimat itu aku akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Karena
kenapa tidak diselamatkan orang seperti ini? Iya, betul. Dia adalah orang yang telah memberikan kontribusi besar dalam perjuangan Islam. Ya. Tapi sayang sekali dia tidak mau masuk Islam, dan itu paman Rasulullah SAW. Tapi kemudian karena di dekat pamannya ini Abu Lahab, kemudian juga Umayyah bin Khalaf dan konco-konconya, maka dia mengatakan, atau turku millata abaina, apakah engkau mau meninggalkan agama nenek moyang? Betapa bahayanya pertemanan ini ya. Semestinya Abu Thalib sangat membutuhkan hidayah lewat Rasulullah SAW, cuma dipengaruhi oleh teman-teman buruk. Luar biasa. Makanya hati-hati ini dengan teman Berteman, buruk. Berteman. Akhirnya Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini penting hidayah saat kita bicara tentang hidayah, Ustaz. Iya, Ustaz. Ternyata hidayah ini tidak bisa hanya ditransfer lewat Bluetooth. Betul, Masya Allah. Hidayah ini tidak bisa secara otomatis karena kekeluargaan atau ikatan nasab. Hidayah ini tidak secara otomatis ketika didapatkan oleh orang-orang yang simpati dengan dakwah. Betul. Hidayah ini harus diambil, hidayah ini harus dijemput. Iya. Luar biasa. Apakah masih ada yang melebihi dari simpatinya Abu Thalib terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Betul, Ustaz. Ternyata tidak. Iya. Kadang simpati itu hanya sebatas simpati, tapi ketundukan terhadap aturan itu tidak ada. Juga ini tidak akan banyak bermanfaat. Makanya hidayah itu sangat mahal harganya, dan itu tidak bisa kita ukur dengan apapun. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bukankah Nabi Nuh anaknya ternyata tidak mau menerima dakwahnya, padahal dia bersama dengan orang yang pembawa hidayah. Ini juga tidak menjadi jaminan. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah uji dengan orang yang terdekatnya, bapaknya. Betul. Iya, padahal bapaknya ini adalah orang yang paling dekat dengan dia, orang yang paling mencintai dia, tapi ternyata kecintaan dan kedekatan serta ikatan nasab itu tidak menjadikan otomatis hidayah ini langsung bisa menempel kepada dirinya. Wallahu taala alam. Iya, Masya Allah. Jadi ada beberapa atau begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang Ustadz kita jelaskan kaitannya dengan sosok Abu Thalib ini, ya. Sosok Abu Thalib, seorang yang begitu banyak jasanya terhadap Islam ini, begitu banyak pertolongannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan cuma pekerjaan kecil menjadi pelindung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari keburukan-keburukan yang nanti akan ditimpakan oleh orang-orang kafir kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua itu sirna disebabkan karena ternyata hidayah yang belum sampai kepada Abu Thalib, ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya, nanti semua apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kepada mereka. Ya, lalu setelah Allah Subhanahu wa taala tampakkan, ternyata Allah jadikan dia sebagai haba'an mansura, sebagai debu-debu yang berterbangan. Ya, banyak tapi ternyata tidak memberikan manfaat kepada orang yang melakukan hal tersebut. Untuk itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Ustaz katakan tadi bahwa hidayah ini perlu untuk kita jaga, perlu untuk kita jemput hidayah ini, ya. Karena dia tidak akan datang hanya karena persoalan, ya, hanya disebabkan karena nasab seseorang, ya, karena dia adalah bapak saya, maka pasti, ya, saya akan ikut dengannya. Ya, tidak, ternyata begitu banyak contoh-contoh orang yang anak dan bapak berbeda, ya, keimanannya. Bapaknya mungkin beriman, anaknya kafir, dan ada yang anaknya kafir, anaknya beriman tapi bapaknya kafir. Dan bukan juga karena, ya, hubungan emosional seseorang, ya, karena betapa banyak orang yang
punya hubungan emosional, tapi perbedaan yang sangat mencolok antara keimanan mereka, ya, keimanan mereka. Oleh karena itu, para pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa taala, ya, kisah tentang Abu Talib ini memberikan pelajaran yang sangat besar kepada kita bahwa pentingnya hidayah ini. Dan hal yang juga bisa menopang hidayah itu ada pada diri kita adalah kita memperhatikan dengan siapa kita berteman, Ustaz, ya. Kita berteman. Coba bayangkan, ya, seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak mampu mentransferkan hidayah itu sampai kepada Abu Talib disebabkan karena, ya, ada teman-teman Abu Talib atau ada, ya, keluarga Abu Talib yang di sampingnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, ya, satu kalimat yang aku bisa menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untukmu dengan kalimat tersebut. Tapi, ya, keluarganya atau Abu Talib, ya, dan sahabat-sahabat yang lain, ya, mengatakan, apakah kamu akan meninggalkan, ya, agama Abdul Muttalib? Apakah kamu benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Sehingga mendengarkan perkataan itu, ya, Abu Talib tidak lagi mau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, ini makanya bahaya pertemanan, ya, bahaya berteman dengan orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang salah, karena, ya, ya, agama seseorang, ya, itu dilihat dari agama temannya. Maka falyanzur ahadukum, ya, biman yukhalil, hendaklah setiap kita melihat dengan siapa kita berteman. Para pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa taala, tadi juga Ustadz kita telah menjelaskan bahwa ya, hidayah itu harus dijemput. Ini penting, Ustadz, ya. Iya. Saya tertarik dengan ini, ya, menjemput hidayah. Kadang orang bilang begini, Ustadz, nanti kalau misalkan memang Allah kehendaki saya mau beriman, ya, saya pasti akan beriman, ya. Cuma kan ini belum Allah takdirkan. Jadi saya lakukan apa saja yang saya mau buat, ya. Akhirnya mereka sampai meninggal dan tidak sampai beriman. Ternyata, Ustaz, hidayah ini memang harus dijemput, Ustaz, ya. Tidak boleh ditunggu, Ustaz, ya. Ya, hidayah itu harus dicari, ya, harus dijemput dan harus dipertahankan. Betul. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah tsumma ihtada. Jadi wa inni laghaffarun, sesungguhnya aku ini Maha Pengampun. Ini diproklamirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu banyak memberikan pengampunan. Karena ghaffar itu adalah lawan dari khata. Karena banyak orang yang melakukan kesalahan, maka Allah juga persiapkan banyak pengampunan. Kalau Allah cuma maka betapa meruginya orang yang banyak melakukan kesalahan, sementara Allah Subhanahu wa taala cuma memiliki sifat pengampunan sedikit. Tapi Allah sampaikan wa innilah ghaffarun liman taba, kepada orang yang mau bertobat, wa amana wa amila salihan tsumma ihtada, yang beriman beramal saleh, tsumma ihtada ini orang yang mendapatkan hidayah. Apa makna mendapatkan hidayah? Bukankah dia sudah bertobat, beriman dan beramal saleh, ini sudah hidayah. Tsumma ihtada, yang dimaksud dengan tsumma ihtada adalah menjaga dan komitmen dengan keimanannya. Itu maksud dari hidayah yang tsumma ihtada ini. Kemudian yang berikut, kita ingin sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, sesungguhnya Allah akan berikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus.
Lalu apa yang dimaksud dengan hidayah yang tidak bisa dilakukan oleh Rasulullah dengan hidayah yang bisa disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama memberikan penjelasan tentang hidayah ini ada dua hidayah. Hidayatut taufiq itu hak mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini yang dinafikan dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta. Dan ada yang disebut dengan hidayatud dilalah wal bayan wal irsyad, hidayah yang menjadi penyebab orang mendapatkan hidayah, yaitu dengan dakwah, dengan bayan, dengan fasilitas yang didapatkan dari orang lain. Sehingga kita dua-dua ini memang kita meyakini bahwa hidayah itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi proses mendapatkan hidayah tadi itu bisa lewat orang lain. Tidak boleh kita hanya sekedar, memang Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak. Kalau Allah berikan hidayah, walaupun saya ini bermaksiat, saya akan mendapatkan hidayah. Sebaliknya tidak. Iya, itu keyakinan yang harus kita patrikan dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Tapi keyakinan yang kedua bahwa hidayah itu juga ada proses, ada sebab akibat. Prosesnya adalah lewat mendengarkan kajian, membaca buku, kemudian beribadah sungguh-sungguh sehingga Allah tetapkan dalam hidayah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz. Masya Allah. Ini waktunya bagaimana, masih lanjut atau sudah adzan? Lanjut lagi ya? Ya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah mendengarkan dari Ustadz kita penjelasan tentang hidayah ini, bahwa hidayah itu ada dua dan hidayah itu memang harus dijemput, ya, kemudian dipertahankan hidayah tersebut, ya, dipertahankan hidayah tersebut agar kan hati kita ini yang akan menjadi wadah dari hidayah itu kan diantara dua jari jemari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang Allah bisa bolak-balikkan. Hari ini mungkin kita cinta akan kebaikan, kita bisa dapatkan hidayah. Setelah itu, ya, kalau kita tidak bisa menjaga hidayah, maka hidayah itu akan pergi. Ya, hidayah itu akan pergi. Dan tadi juga, ya, stressing kita bahwa hidayah ada dua. Ya, ini bagi mereka-mereka yang berdalilkan dengan takdir Allah baru mereka akan beriman, maka ketahuilah hidayah itu ada dua. Ada hidayah yang memang hidayatul irsyad, ya, dan hidayatul taufik, ya. Hidayah taufik itu berasal dari hidayatul irsyad itu, ya. Kita tidak mungkin tidak akan mungkin kita dapatkan hidayatul taufik kalau misalkan, ya, kita tidak pernah atau tidak mau mendapatkan atau mengambil hidayatul irsyad dari orang. Ya, tidak mau mengambil peringatan, tidak mau mengambil al-haq yang disampaikan oleh orang lain. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenali hidayah ini, ya, kenali hidayah agar kemudian kita bisa mencarinya dan kita bisa mempertahankan hidayah tersebut. Nah, kembali para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah yang tadi Ustadz bawakan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sebab turunnya ayat, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Dan dikatakan juga oleh, ya, ahli sirah bahwa pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji akan memintakan maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Abu Talib, ya, selagi dia tidak dilarang untuk memintakan maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Abu Talib. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat yang sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa ma kana lin nabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Ya, tidaklah pantas bagi para nabi, ya, dan orang-orang yang beriman memintakan ampun, ya, kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, meskipun mereka itu adalah, ya, karib kerabat mereka, ya, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang penghuni neraka, ya, mimba di mata bayyana lahum annahum ashabul jahim, ya, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penduduk neraka. Nah, di sini memberikan pelajaran bahwasanya tidak boleh bagi kita meminta akan ampun, ya, bagi orang-orang yang kafir. Kita dengarkan adzan dulu. Iya. Kita dengarkan adzan dulu.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang Amul Huzn ini, yaitu tahun ini adalah tahun di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi kita sudah ceritakan ya, Khadijah yang merupakan orang yang senantiasa mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara internal beliau, dan kemudian yang senantiasa membantu dan menjadi pelindung ya, penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang kafir, yaitu Abu Thalib. Ustadz, mungkin ada lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari kematian Abu Thalib ini. Jadi apapun yang terjadi, dakwah ini akan terus berjalan. Masya Allah. Abu Thalib meninggal. Rasulullah SAW tetap berdakwah. Masya Allah. Walaupun Abu Thalib adalah orang yang sangat ditakuti, dan dia yang menjadi penghalang ketika dakwah ini dapat sentuhan secara fisik. Tapi ketika dia meninggal, Rasulullah SAW tetap berdakwah, dan saat itu Rasulullah mendapatkan tekanan fisik, tapi dakwah tetap jalan terus. Orang-orang yang kita cintai meninggal, tapi dakwah tidak akan meninggal. Jangan sampai ketika ada orang yang kita cintai dalam dakwah ini, dalam perjuangan ini, meninggal lalu kemudian semangat kita juga meninggal. Semangat kita terkubur dengan semangat dakwah kita terkubur dengan terkuburnya orang yang kita cintai. Para donatur mungkin akan undur diri dalam dakwah, tapi dakwah tetap jalan. Para pendukung-pendukung dakwah juga boleh jadi mereka berpaling, tapi dakwah tidak akan pernah berpaling. Bahkan boleh jadi mereka akan meninggal, tapi dakwah tidak akan meninggal. Rasulullah SAW ketika mendapatkan hentakan besar seperti ini, secara psikologis ya, bahwa manusia biasa, orang yang dia cintai dalam perjuangan ini, orang yang memberikan kontribusi besar dalam perjuangan ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi semangat dakwahnya terus jalan. Bahkan tercatat dalam sejarah, setelah tidak mendapatkan sokongan dakwah di Mekah, justru yang terjadi adalah intimidasi dan dakwah Rasulullah dimarginalkan. Tekanan Quraisy begitu kuat, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mencari sokongan dakwah di tempat yang lain, pergi ke Taif. Nanti akan satu saat kita akan bicara tentang kisah Rasulullah di Taif. Beliau pergi ke Taif berjalan kaki, berjalan kaki, bahkan saat ditanya oleh Aisyah, kira-kira waktu yang paling sulit engkau hadapi ini waktu apa? Ternyata waktu Taif. Ada orang yang dia bersemangat ketika dalam dakwah, tapi ketika dia mendapatkan musibah, goncangan hati, akhirnya dia tinggalkan dakwah ini. Baperan dalam dakwah. Dakwah akan terus berjalan ila qiyamis sa'ah. Walaupun orang-orang yang kita cintai dalam perjuangan dan dakwah ini satu persatu akan meninggal, satu persatu akan menjauh, tapi dakwah akan terus berjalan. Dakwah akan terus berjalan. Ini pembelajaran kepada kita semua bahwa sesungguhnya dakwah ini akan selalu kita lakukan apa dan bagaimanapun kondisinya. Apa dan bagaimanapun kondisinya, dakwah ini akan terus berjalan. Kalau bukan dengan kita, Allah akan gantikan dengan yang lain. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, maka Allah akan gantikan dengan kaum yang tidak sama dengan kalian. Sayang sekali kalau Allah pinggirkan kita dalam perjuangan ini, lalu kemudian Allah gantikan dengan orang-orang lain, maka betapa meruginya kita. Oleh karena itu, situasi dan kondisi ini tidak boleh menyurutkan atau tidak boleh melemahkan perjuangan kita, sebagaimana Rasulullah SAW mengalami kehidupan yang sangat sulit, mulai dari pemboikotan selama bertahun-tahun, kurang lebih 2 tahun, kemudian juga kematian istri tercintanya, kemudian kematian pamannya yang selama ini menjadi orang terdepan menghadapi tekanan orang-orang Quraisy. Setelah mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Rasulullah terus berdakwah. Dan yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala penolong satu-satunya dalam perjuangan ini. Allah tidak akan tinggalkan, bahwa Allah Subhanahu in tansurullaha yansurukum wa tsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan tetapkan hati-hati kalian. Setelah kematian 2 orang ini, apa yang terjadi?
Islam tersebar. Ada gelombang hijrah ke Madinah, mendapatkan orang-orang baru dalam perjuangan ini. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala akan terus menolong agamanya, akan terus menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini pelajaran yang sangat menarik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus bagi antum semua yang bergeliat di medan dakwah, seharusnya kisah yang seperti ini, ya, Amul Huzn ini seharusnya menjadi pelipur lara kita bahwa ada pelajaran yang sangat besar yang hendak Allah Subhanahu wa taala mau sampaikan kepada kita melalui ya peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang tadi Ustaz sampaikan bahwasanya dakwah tidak akan pernah mati, dakwah tidak akan pernah berhenti dengan tidak akan pernah mati dengan matinya tokoh yang kemudian menjadi penopang dakwah tersebut, yang menjadi penolong, pemulus dakwah tersebut. Dakwah akan terus berjalan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saya mau katakan seperti ini. Mungkin tidak ada pekerjaan yang akan menjamin kemenangan kecuali dengan dakwah ini. Maka jangan pernah kita surut semangat kita untuk terus berada di medan dakwah, dan jangan pernah kita bersedih dan habis waktu kita untuk terus bersedih dengan kematian tokoh fulan dan fulan yang kemudian telah begitu banyak berjasa dalam dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kematian pamannya Abu Talib, yang tentu itu membuat beliau sedih, lalu kemudian disusul oleh kematian istrinya, itu lagi menambah kesedihan beliau. Dan setelah itu datang intimidasi dari orang-orang kafir karena memang sudah tidak ada lagi penghalang untuk mereka menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus hijrah ke Taif. Di sini pelajarannya para pemirsa yang dapat Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berputus asa dengan dakwah ini. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan saya sudah mau mati di sini saja, mau mati di sini saya sudah tidak bisa apa-apa, semua pendukung saya sudah habis, saya sudah kalah, sudah kalah. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Rasul ketika diintimidasi di Mekah, beliau pindah ke Taif, dan Allah mengatakan alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajjiru fiha. Bukankah negeri Allah ini, bumi Allah itu sangat luas untuk kita bisa berhijrah. Tidak bisa di satu tempat, mungkin kita bisa mencari di tempat yang lain. Ala kulli hal, dakwah ini harus terus jalan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kematian Khadijah, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak terus bersedih dengan kematian Khadijah. Malah setelah itu beliau lagi menikah dengan Saudah binti Zam'ah, untuk kemudian bisa kembali menyemangati dakwah ini. Ala kulli hal, para pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dakwah tidak akan pernah berhenti, dan ini menjadi Ustaz pelipur lara kita Ustaz, bahwa dakwah tidak akan pernah berhenti. Dan tadi juga seharusnya kita ini sadar diri. Siapa kita sehingga kita harus keluar dari dakwah ini? Andaikan kita mau keluar, 1000 orang seperti kita mau keluar dari dakwah, Allah akan gantikan dengan orang yang lebih baik, dan tidak akan pernah sama dengan kita. Mungkin mereka akan lebih dari apa yang kita punya. Maka dari itu, bukan dakwah yang butuh kita, tapi kitalah seharusnya yang membutuhkan dakwah ini. Tapi Ustaz, sangat menarik sekali apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kira-kira Ustaz ada pelajaran lain lagi Ustaz yang mungkin bisa disampaikan? Ini sudah habis waktunya. Cukup ya, kita cukupan. Closing statement silakan Ustaz. Kita lihat subhanallah, kejadian-kejadian yang menimpa Rasulullah dalam dakwah ini cukup berat. Andai beban dan ujian yang Allah timpakan kepada Rasulullah dalam dakwah ini ditimpakan kepada kita, mungkin kita adalah orang yang pertama lari dalam dakwah ini. Tapi gugur Ustaz, berguguran. Tapi Rasulullah SAW bersabar dalam dakwah, mulai dari pemboikotan tadi, kemudian kematian Abu Talib, kemudian kematian Khadijah. Setelah kematian Abu Talib menyusul tekanan-tekanan fisik, apalagi psikis, tapi Rasulullah terus berjalan, bahkan pindah ke Taif tadi. Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pertolongan Allah akan hibur Rasulullah yang mendapatkan musibah seperti itu. Hiburannya luar biasa, wisata ke langit yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Karena kejadian ini sebelum kejadian Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gundah gulana mendapatkan
tekanan-tekanan dalam dakwah, ujian-ujian dalam dakwah, sehingga Allah panggil ke langit. Kita saja kalau mau jalan-jalan mungkin ke puncak sudah beban itu bisa kita lupakan. Betul, Ustaz. Apalagi kalau ini sampai ke lapisan langit yang ketujuh. Insya Allah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah itu kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.